Sungguh satu anugerah yang besar kembali kita dipertemukan melalui pelayanan ini. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Sebab kalau bukan Tuhan yang memberkati, kalau bukan Tuhan yang memberi kesempatan, mungkin kita tidak akan berjumpa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah, oh, Kaulah harapan kami, Yesus. Tiada yang lain, ku berserah, ku percaya, oh, sungguh Tuhan
saja yang kami sembah. Oh Tuhan, dan biarkan hari ini Tuhan datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami setuju dengan apa yang Kau perbuat bagi kami. Karena kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Yang tetap mengasihi Engkau, yang tetap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bicara hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebab betapa kami mencintai Kau Tuhan, betapa Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bicara hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, berjumpa lagi di tahun yang baru 2022. Tanggal hari ini adalah 2 Januari. Berjumpa lagi dengan LOB Ministry yang akan selalu tetap setia dan akan tetap berusaha untuk mengabarkan Injil dengan cara live. Terima kasih, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada hari ini kami sudah mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kepada kami tahun yang baru. Kami dengan melewati ini, tahun 2022 kami bisa melewati ini dengan baik ya Bapa. Sertai kami tetap Tuhan, memberikan kami pengharapan dan juga kekuatan supaya kami bisa menjalaninya dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kiranya kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau kudus-sucikan kami semua, termasuk dengan hamba sendiri. Tuhan bisa memberitakan firman-Mu dengan luar biasa. Kami minta otoritas-Mu, biarlah Engkau yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Luar biasa tahun 2022. Akhirnya yang kita sudah nantikan pergantian tahun terjadi juga. Yang pasti yang kita harus syukuri adalah kita dalam keadaan sehat, yang walafiat, yang baik semuanya. Amin. Ya, apa kabar? Shalom semuanya. Yes, ya luar biasa. Oke, untuk tema tahun di 2022, saya mengambil tema tahun ini adalah Tuhan memenuhi. Kalau tahun-tahun kemarin saya mengatakan bahwa tahun-tahun yang mana kita harus melewati masa-masa pandemik, dan walaupun sekarang pun kita akan tetap menghadapi masa pandemik lagi yang tetap berlanjut, tetapi saya percaya Tuhan akan memenuhi segala sesuatunya dengan segala kebaikan. Apa yang kita sudah tabur dari tahun-tahun kemarin, kita akan menuai di tahun-tahun yang sekarang dan akan datang. Puji Tuhan, amin. Baik, kita buka di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Kita akan membacakan sama-sama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saya mendapatkan ini waktu saya berdoa di bulan Oktober. Saya berdoa, Tuhan, untuk tahun depan kira-kira tema apa ya yang akan bisa saya bawa di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara selalu harus punya target ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu harus punya target. Artinya target itu bukan menjadi sesuatu yang terlalu signifikan, tetapi itu akan memacu kehidupan kita untuk target kita selanjutnya untuk ke depan. Tentunya saya selalu, setiap tahun saya selalu mempunyai target. Targetnya apa? Untuk membangkitkan diri saya, membangkitkan pelayanan saya, membangkitkan keluarga saya, membangkitkan usaha pekerjaan saya ya. Dan akhirnya Oktober itu saya berdoa. Setelah itu November saya mendapatkan rema daripada apa yang saya rasakan ketika saya berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Saya diberikan tentang Tuhan memenuhi. Tuhan memenuhi segala apa yang kamu perlukan. Tuhan memenuhi apa yang kau butuhkan pada tahun ini, tahun kemudian, Jacqueline. Jadi saya membawakan ini saya untuk membagi kepada Bapak Ibu Saudara apa yang sudah saya rasakan. Dan ini yang saya rasakan saya bagi bukan berarti yang hanya halu-halu, tetapi bukan halusinasi ya, tetapi apa yang sudah saya alami di dalam kehidupan saya. Tentunya dari tahun-tahun kemarin dan sampai nanti saya percaya dengan di sini kan dikatakan
semoga Allah sumber pengharapan. Yes, Allah itu adalah sumber pengharapan kita. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Ini luar biasa di dalam iman kamu, supaya apa? Oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Inilah yang Bapak Ibu Saudara saya rasakan. Sehingga saya bilang, yes, thank you Lord. Terima kasih. Saya percaya di tahun 2022 saya, Bapak Ibu Saudara, akan berjalan dengan segala pengharapan daripada Allah Bapa itu sendiri, yang akan membuat apa? Kita akan dipenuhi dengan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Yes. Ada 3 kata modal bagi saya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tahun 2022 ini ya, yang saya kutip dari pembacaan firman ini, yaitu ada di garis bawahi, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan juga kekuatan. Saya selami, saya bilang Tuhan, tahun ini apa yang bisa kita lakukan? Tahun ini apa yang membuat kita strength? Banyak peramal mengatakan 2022 akan mengalami banyak hal kesulitan, akan ada bencana alam, akan ada banyak ya. Tetapi prediksi-prediksi semua ini semua kita bawa di dalam doa, semua kita bawa di dalam tangan Tuhan. Karena saya percaya Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang berkuasa. Amin. Yes. Jadi ada 3 kata modal yang patut kita lakukan, yang kita akan lakukan untuk melewati tahun 2022 ini. Yang pertama adalah sukacita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan sukacita di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, saya percaya akan ada sesuatu hal yang luar biasa yang mendorong kita untuk bisa jadi sukses. Oke, mari kita buka di Kejadian 39 ayat 2. Oke, 39 ayat 2 di sini berkata tentang Yusuf, yang mana Tuhan menyertai pada saat masa-masa sulit daripada Yusuf itu sendiri ya. 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sehingga apa? Dia tinggal di rumah tuannya Mesir itu dengan melayani tuannya dengan tetap sukacita. Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, dia mengalami satu yang dia tidak tolak. Termasuk juga bapaknya ya, Yakub, waktu itu juga waktu dia mencintai kepada Rahel, dia harus bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, dan akhirnya juga ternyata setelah dia 7 tahun bekerja, ternyata bukan Rahel yang didapatkan tapi Lea yang diberikan. Dan dia merasa kayak seperti ditipu, tapi dia tidak kecewa, tapi dia tetap lagi melakukannya dengan rasa cinta dan sukacita. Kembali lagi untuk bisa mendapatkan Rahel, dia menambah lagi pekerjaan itu, ditambahkan 7 tahun lagi, total 14 tahun. Sama dengan Yusuf. Yusuf juga mengalami masa-masa sulit selama 13 tahun sebelum dia menjadi penguasa orang kedua di Mesir. Ini adalah suatu dorongan yang mana kita harus menjalaninya dengan rasa syukur, sukacita yang bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya pun seperti itu. Saya mengalami perjalanan kehidupan saya sebelum saya menggeluti juga pelayanan kerohanian. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang menjadi pengusaha, dan akhirnya saya bisa mencapai cita-cita saya sekitar 15 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya berjuang untuk menata usaha pekerjaan saya sehingga saya bisa menjadi sebagai seorang donatur ya di dalam pelayanan itu sendiri. Dan di dalam pelayanan ini saya tidak meminta atau menyebarkan kepada orang-orang untuk meminta menjadi donatur dari LOB itu sendiri, tetapi saya percaya sekali ketika saya melakukannya dengan sukacita dan rasa cinta saya kepada Tuhan, maka pelayanan ini akan tetap berjalan dengan baik. Ada banyak orang ataupun tidak banyak orang, penginjilan tetap terjadi di mana saja, di mana saya berada dan di mana saja dengan cara apapun. Ya, inilah yang saya bilang, yang kita perlukan adalah ketika Tuhan memenuhi kita, kita hanya perlu dengan sukacita kita melakukan ini dengan baik. Ya, yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, ya,
damai sejahtera. Kita perlu damai sejahtera. Setelah kita sukacita, kita perlu damai sejahtera. Banyak orang akhir-akhir ini tidak mengalami damai sejahtera. Dia terganggu oleh segala sesuatu, hal-hal duniawi, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa jadi daripada lingkungan sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya cintai, yang saya kasihi dan Tuhan kasihi, oh haleluya. Damai sejahtera sangatlah penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama, dengar baik, yang berkeluarga, suami istri, ini sangat penting sekali. Di dalam hubungan berkeluarga, di dalam hubungan sebagai pasangan istri, yang paling penting ini adalah damai sejahtera. Ketika damai sejahtera ini terganggu, maka terjadilah sesuatu pergesekan, kekecewaan, kepahitan, kesedihan, dan bahkan banyak orang yang cerai karena dia tidak mengerti arti damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara, pada Kejadian 6 ayat 11 sampai 12, di sini dikatakan, Kejadian 6 ayat 11 sampai 12, adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini peristiwa yang terjadi tentang Nuh. Ketika sebelum Tuhan mulai melakukan bahwa Tuhan melihat dunia ini sudah rusak, ada perintah kepada Nuh, ayo bangunlah engkau kapal kehidupan, yang karena aku akan menghancurkan bumi ini dan hanya engkau yang aku pilih. Bapak Ibu Saudara, janganlah ini terjadi lagi di zaman kita. Kenapa? Karena marilah kita menciptakan damai sejahtera. Karena hidup ini sudah penuh dengan kekerasan. Saya melihat banyak hal di dalam media sosial. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Dalam kehidupan pergaulan kita ya, penggunaan media sosial. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu sembarang langsung cepat ikut-ikut memforward atau men-send kembali kepada orang-orang berita-berita yang kadang masih hoax, yang masih menjadi sesuatu yang tidak benar, yang belum tentu kebenaran itu sudah menjadi suatu hal yang benar. Nah, ini yang menjadi satu hal yang akan menjadi masalah. Tidak akan ada lagi damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan akan memenuhi apa? Memenuhi kita dengan apa? Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sukacita, tetapi yang penting ada damai sejahtera. Ketika engkau membangun kehidupan keluargamu dengan damai sejahtera, hubungan suami istri tentunya akan terjadi kepada hubungan anak dan orang tua. Ini penting sebagai fondasi di dalam generasi berikut kepada keluarga yang kemudian menjadi generasi kita yang akan menjadi lebih baik. Hubungan orang tua dan anak ini penting, damai sejahtera kepada anak-anak. Ya, mungkin ada rasa kecewa kepada orang tuanya. Ampuni mereka. Dekatilah orang tuamu. Karena kadang-kadang orang tuamu mungkin sibuk. Atau mungkin dengan hal-hal yang lain. Sehingga ada salah-salah paham, perkataan mungkin yang terjadi. Bahkan mungkin ada yang merasa kecewa, merasa tidak diperhatikan orang tua. Ampuni. Orang tua, perhatikan kembali yang baik. Sebagai tugasmu sebagai mungkin pencari nafkah, harus bekerja untuk keluarga. Tetapi luangkanlah waktumu untuk anak-anakmu. Perhatikanlah mereka, studi mereka, perkembangan mereka. Karena mereka butuh kasih sayang daripada engkau. Saya mempunyai anak yang teenage, yang sudah dewasa dan juga ada yang masih kecil. Saya juga mempunyai banyak anak-anak yang lain yang saya katakan bukan cuma di anak dalam kandungan tetapi anak di luar kandungan ya. Wow, itu luar biasa sampai saya mengatakan kadang-kadang saya merasa seperti saya ini banyak sekali anak saya sehingga saya itu udah pusing tapi saya bahagia. Pada waktu ada acara tertentu saya happy banget. Ini saya mempunyai waktu Natal kemarin kita pikir kita gak bisa kumpul-kumpul. Tetapi puji Tuhan dengan kuasa kekuatan sukacita yang kami rasakan sehingga kami dari rumah lama tiba-tiba harus pindah ke rumah baru. Walaupun rumah baru itu belum selesai ya, tetapi ini adalah hasil daripada rumah baru, hasil doa ya yang sekarang saya lakukan untuk
rekaman ya. Rumah ini juga saya pakai untuk pelayanan, untuk memuliakan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kami exciting dan akhirnya kami bisa berkumpul bersama saudara-saudara sepupu lainnya, keluarga yang ada. Dan akhirnya apa? Damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera di dalam rumahmu, ketika ada damai sejahtera dalam kehidupanmu, ketika ada damai sejahtera di dalam kehidupan pekerjaanmu, lingkunganmu, saya percaya Tuhan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu. Tuhan memenuhi dan bahkan banyak mujizat yang akan kau bisa lihat. Tetapi jika kamu tidak bisa mendapatkan damai sejahtera, ini akan menjadi sangatlah sulit. Amin. Mari kita lakukan damai sejahtera ini supaya kita mendapatkan pemenuhan berkat-berkat yang melimpah. Ya. Dan dengar baik, akibat-akibat yang kalau kita tidak lagi mengalami damai sejahtera, kita akan merasa seperti segala sesuatunya chaos, segala sesuatunya menjadi tidak tenang, segala sesuatu menjadi sesuatu hal yang gelisah. Ada saja, apalagi media sosial sekarang banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kalau ada yang baik, ya saya tidak bilang media sosial itu nggak baik. Ada hal yang baik. Ya, tercipta ada entrepreneur, jadi menjadi anak-anak yang kadang mereka tidak perlu sekolah, mereka bisa jadi pengusaha di YouTuber, mereka bisa jualan di online ya. Itu sangat luar biasa. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang yang bisa membuat kita itu salah arah. Firman Tuhan berkata Matius 15-14 mengatakan, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Bayangin ya, jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Dan itulah lubang itu yang membuat iblis ingin sekali menghancurkan manusia. Tidak perlu ada sukacita, tidak perlu ada damai sejahtera. Yang ada adalah membuat manusia masuk ke dalam lubang dosa. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan yang dikasihi, marilah kita belajar untuk lebih baik. Yang ketiga adalah berbicara kekuatan. Kata kekuatan. Di sini sudah dikatakan bahwa Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya apa? Oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kata modal kita yang ketiga di dalam kita bisa melalui tahun 2022 adalah kekuatan. Kekuatan ini dalam arti yang saya lihat adalah kekuatan ini artinya yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan di dalam peningkatan gerakan aktivitas, seperti kayak kita mengangkat besi, kita menjadi olahragawan, otot-otot kita, muscle kita jadi besar, lebih baik, lebih hebat dari yang biasanya ya. Tetapi kekuatan ini bisa juga dikonotasikan juga ke dalam hal-hal yang seperti mempunyai posisi jabatan ya, kekuasaan ya, yang mana juga kekayaan. Tetapi bagi saya, ya, ini menurut saya ya Bapak Ibu Saudara, arti kekuatan di dalam seorang kekristenan itu adalah sesuatu kekuatan, kemampuan secara roh spiritual kepada Tuhan. Kita kepada Tuhan itu yang memampukan kita untuk apa? Untuk menghadapi segala ujian hidup. Dan juga memampukan kita untuk mempunyai kekuatan doa. Yang mempunyai kekuatan doa yang sehingga kita menjadi peka secara roh. Kita mengetahui apa yang ingin dituntun agar kita menjalani hidup yang benar, hidup yang terselamatkan. Menjadi suatu hal power, kekuatan yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Dan untuk yang pasti menjadi perbuatan yang baik, apalagi yang bisa mengabarkan Injil. Ya, jadi kekuatan ini penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita jalani di dalam tahun 2022 ini. Karena kenapa? Masa-masa sulit sudahlah kita lewati. 2 tahun cukuplah sudah. Janganlah ngomel, janganlah kamu mengeluh, janganlah kita lagi mengatakan aduh corona, aduh covid. No, sudah waktunya kita sekarang mempunyai kekuatan untuk melawan itu. Artinya melawan tetap dengan protokol, bukan berarti melawan dengan kita remehin, tidak.
Kalau kita sudah mempunyai pengalaman untuk sudah selamat, kemarin saya di Instagram saya bikin memang planning saya tahun 2021 ulang tahun anak-anak saya dan suami saya itu kami bikin satu klip video ya untuk apa? Reminder. Suatu waktu anak-anak saya kalau sudah besar nanti mereka mungkin bisa masih ada saya punya Instagram untuk mengingatkan bahwa di tahun 2021 banyak orang yang meninggal, banyak orang yang meninggalkan keluarga, banyak orang yang sudah tidak lengkap. Saya mensyukuri di tahun 2021 saya bersama keluarga saya dalam keadaan utuh, sehat, walafiat. Ini yang sangat membuat saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena masih ada di luar sana mereka sedih tahun 2021. Mereka kehilangan anak, suami, ada yang istri, teman. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara kesedihan. Maka dari itu kita perlu untuk mempunyai kekuatan di dalam hal ini. Kami sangat bersyukur sekali kami bisa menjalani tahun 2021 dengan baik. Dan saya bisa melayani, memberitakan Injil di tahun 2022. Mudah-mudahan kami LOB Ministry bisa berjalan KKR. Ya, memang waktu pas pandemik saya mengatakan kita akan cuti 2 tahun. Mudah-mudahan kami bisa keliling lagi. Bapak Ibu Saudara berdoa buat kami ya. Kami perlu kekuatan doa Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Oke, ya. Kita buka di Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ke-30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Inilah umpama kekuatan yang ada di dalam kekristenan, yang mana kita semua kalau ketika kita berada di dalam lelah dan lesu, ketika kita mengatakan, kita meyakini bahwa kita mempunyai kekuatan daripada Allah itu sendiri, maka kita seperti raja wali. Seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, yang bahkan dikatakan raja wali itu kalau terbang semakin tinggi semakin mengepak sayap. Semakin dia melebarkan sayapnya. Oh haleluya, itulah orang Kristen. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan ya. Inilah kekuatan yang mana? Kita ini harus mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dari mana? Kekuatan doa. Kekuatan penyembahan pujian. Ini kekuatan bersyukur. Ini yang kita perlu untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2022. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke hari. Makanya itu yang diperlukan adalah ketika kita di dalam doa, kekuatan doa itu mempunyai hubungan komunikasi kita dengan Tuhan. Itu secara yang saya bilang, arti kekuatan orang Kristen adalah secara roh spiritual, supaya Roh Kudus yang menuntun kita untuk mempunyai kekuatan yang power yang tidak bisa tertandingi. Oh haleluya. Saya mempunyai pengalaman ya Bapak Ibu Saudara, ketika saya tiba-tiba harus move dari toko lama ke toko baru ya. Memang kita sudah merencanakan itu, tetapi tiba-tiba suddenly. Jadi selalu tiba-tiba, tetapi saya selalu sangat percaya apa yang saya lakukan itu pasti ada kekuatan daripada Allah yang akan membangkitkan kami dan seluruh karyawan saya untuk menjadikan itu nyata. Waktu saya mau pindah dari toko lama saya ini dari mertua saya ya, jadi sudah cukup lama, sudah hampir
puluhan tahun ya, dan itu sudah mulai retak-retak bangunannya. Saya takut sekali kalau umpama dia gempa itu bisa membahayakan karyawan saya dan orang sekitarnya ya. Jadi sehingga tiba-tiba suami saya mengatakan, oke, ayo kita pindah sekarang. Wah, nggak pakai 1, 2, 3. Memang saya punya suami itu orang hebat banget. Hebat banget, dia suka melakukan sesuatu yang tiba-tiba. Tetapi saya percaya, dia pun percaya bahwa kita pasti mempunyai kekuatan untuk melakukan itu. Walaupun itu tiba-tiba. Nah, ini yang luar biasa sekali. Yang saya bilang kita memerlukan. Di tahun 2022 kita perlukan kekuatan ini. Kekuatan kita melakukan untuk percaya dan yakini. Sehingga pengharapan yang kita harapkan itu akan terwujud dengan baik. Inilah yang saya bilang. Ketika itu saya hanya punya waktu 1,5 bulan ya untuk merenovasi dari gudang yang di depan ada ruko itu 2 petak itu saya renovasi mulai bangun dinding sampai memasang keramik sampai pasang rak. Jadi dan yang lucunya saya berada di Surabaya dan usaha pekerjaan saya ada di Sulawesi Tenggara. Nah, waktu pembukaan itu kami mengucap syukur ya, dan teman-teman yang lainnya pada tahu, saudara-saudara juga yang pada tahu, mereka kaget. Loh, kapan kamu renovasi? Loh, kapan kamu pindah? Kapan? Semua mengatakan udah kaget-kaget. Nah, itu yang saya bilang. Bapak, Ibu, Saudara, kekuatan kita sebagai orang Kristen membuat orang terheran-heran. Amin. Ya, jadi setiba-tiba langsung mereka, kok bisa sudah gunting pita, sudah pindah. Kok tiba-tiba toko lama sudah tutup, kamu pindah di mana? Saya bikin slogan, saya bikin banner. Toko ini sudah pindah ke alamat ini. Saya bikin brosur, ya, sehingga orang-orang waktu itu kaget. Kapan pindah? Loh, kapan dibangun? Kapan direnovasi? Ketika mereka mendatangi untuk melihat toko saya yang baru saja kami renovasi, mereka bingung. Kayak disulap katanya gitu. Tapi memang betul kayak disulap. Tapi yang pasti ketika kami mempunyai kekuatan ini, kami bersepakat dengan seluruh karyawan kami. Nah, ini yang paling penting. Kita bicarakan ini bersepakat, akhirnya kami bisa lembur. Nah, semua bekerja sama dengan baik, lembur. Dan akhirnya pada waktunya tiba masanya bisa open. Nah, ini yang saya bilang yang kita perlukan adalah kekuatan-kekuatan yang seperti ini yang membuat kita bisa melewati 2022. Yang pasti sukses. Amin. Ya, apapun yang terjadi di tahun 2022, perkataan orang atau apapun dan seterusnya, marilah kita berpegang teguh kepada Dia yang sudah memberikan banyak kehidupan dan tetaplah kita berbuat baik. Bahkan kita lebih bagus untuk menjadi saksi Kristus, ya, sehingga kita melihat banyak sekali hal-hal mujizat yang akan terjadi bukan hanya lewat diri kita sendiri tetapi buat banyak orang. Dan yang pasti adalah yang paling utama adalah kita permuliakan nama Tuhan. Nama Yesus yang sudah lahir dan mati buat kita. Marilah kita semua belajar untuk itu. Dan saya percaya Tuhan akan memenuhi segala apa yang engkau perlukan. Segala yang engkau akan butuhkan. Mari kita berdoa dan kita memohon kepadanya. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Di tahun ini kami sudah mendapatkan anugerah, kami bisa merasakan di awal tahun kami buka mata, kami bangun di pagi hari, kami melihat matahari, kami melihat udara, kami melihat cuaca yang baik, kami bisa melihat keluarga kami yang ada. Terima kasih ya Tuhan, inilah suatu anugerah yang Kau sudah berikan pada kami. Kiranya di tahun ini Tuhan kami pun bisa melihat setiap hari keadaan yang baik. Keluarga kami dalam keadaan perlindungan-Mu dan dalam penyertaan-Mu. Keluarga kami, anak, suami, istri, semuanya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur dan bersyukur. Biarlah Tuhan memenuhi segala pengharapan dan segala doa-doa orang Tuhan yang begitu banyak yang meminta kepada Engkau. Biarlah Engkau mendengarkan dan mengetuk hati-Mu Tuhan untuk Kau memberikan belas kasihan kepada kami semua. Dan kiranya segala apapun yang terjadi Tuhan, bencana alam atau apapun yang diprediksi, kami percaya Engkau punya Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang mengampuni. Kiranya Engkau akan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami yang sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Ampunilah orang-orang yang sudah melakukan hal yang tidak benar ya Bapa. Kiranya Tuhan kami percaya, kami akan berdoa terus buat mereka-mereka, buat kami sendiri, buat keluarga kami. Untuk banyak pertobatan yang terjadi sehingga melihat Tuhan itu ada dan Tuhan memenuhi segala apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Berkati Indonesia, berkati
seluruh masyarakat yang ada, seluruh dari Sabang sampai Merauke. Berkati presiden kami, berkati Tuhan pemerintah yang ada, berkati Tuhan segala TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut, Udara pun Tuhan. Berkati mereka semua yang sudah bekerja, berkati pemerintahan mulai dari gubernur sampai bupati, wali kota, kelurahan, camat, semuanya Tuhan. Pengamanan apapun Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati seluruh keluarga-keluarga yang ada, terutama keluarga-keluarga yang membutuhkan kesembuhan ekonomi, dipulihkan. Keluarga yang terpecahkan disatukan. Tuhan berkati anak-anak dalam studinya yang kemudian hari mereka akan melakukan vaksin dan juga booster yang ada Tuhan, supaya mereka bisa melakukan sekolah tidak lagi offline tetapi menjadi offline Tuhan, tidak lagi menjadi online. Tuhan berkati, tutup bungkus semua penyakit apapun yang akan datang ke dalam dunia ini lagi Tuhan. Kami percaya kami semua manusia untuk bisa belajar untuk bersyukur dan menjaga segala sesuatunya dengan baik, menata kembali dunia ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak, berkati LOB di dalam pelayanan tahun 2022 sehingga bisa berjalan terus dengan baik. Kami sangat bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua para hamba-hamba Tuhan yang ada, gereja-gereja yang ada, memberkati mitra-mitra daripada LOB itu sendiri. Tuhan berkati semuanya, keseluruhan mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya semuanya peroleh kepenuhan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Kami sangat bersyukur dan kami memohon untuk kami bisa menjalani 2022 dengan baik. Terima kasih ya Bapak, terimalah Tuhan dengan segala permohonan kami, berkatilah kami. Atas segala berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, semuanya menjadi baik, kesehatan, pemulihan keluarga, usaha pekerjaan menjadi lebih baik. Dan kami percaya penyertaan Tuhan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan terus menyertai kehidupan keluarga kami, pernikahan kami, usaha pekerjaan kami dengan luar biasa. Kami yang sudah menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi.